Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan materi kita setelah pada pertemuan video pertama Bapak sudah memperkenalkan diri kepada Ananda semua, dan Ananda juga sudah memperkenalkan diri kepada Bapak melalui grup WhatsApp ya. Alhamdulillah sudah sangat antusias nampaknya dalam grup tersebut. Nah, pada hari ini kita akan langsung membahas kepada materi. Ya, materi kita pada pagi yang berbahagia ini adalah surah Al-Maun. Ya, surah Al-Maun. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada Anda semua, apakah Anda semua sudah menghafal di rumah surah Al-Maun ini? Oke, baik, sebagian besar sudah ya tentunya ya, karena surah ini termasuk surah pendek yang terdapat di dalam juz ke-30 ya. Jadi Bapak yakin Anda semua sudah menguasai dari surah Al-Maun bahasan pada tema kita pagi ini. Oke. Nah, ada baiknya kita baca bersama ya surah Al-Maun ini untuk ya membuat akrab di lidah kita. Wah ya, membuat akrab di lidah kita. Oke. Baik, kita mulai dengan dari ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yukadzibu, orang-orang yang mendustakan biddin? Ya, di sini ada beberapa istilah yang diartikan oleh para ulama ya. Di antaranya adalah ad-din bisa diartikan kepada agama, atau di sini lebih tepatnya kepada ya, kita tulis di sini tepatnya bermakna pembalasan. Pembalasan. Ya. Jadi semakna dengan kata al-jaza. Ya, seperti kaidah fikih al-jaza min jinsil amal. Apa itu, Pak? Ya, artinya adalah balasan sesuai dengan perbuatan. Ananda rajin, maka hasilnya juga akan baik. Ananda balas, maka hasilnya tidak bagus. Atau Ananda suka memberi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga suka memberi kepada antum. Tapi kalau kita ya tidak mau memberi, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberi. Ya, al-jaza min jinsil amal. Jadi itu kaidah yang perlu kita ketahui. Jadi di sini kata ad-din bisa diartikan kepada al-jaza. Apa artinya tadi? Iya, pembalasan. Oke ya, sini dicatat. Catat, oke? Baik. Lanjut kepada ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu, ya, fadzalika, yaitu alladzi, orang-orang yad'u. Yad'u ini apa nih, Pak? Artinya, arti yad'u ini yad'u ini bisa artinya adalah menghardik, membentak, ya, mendorong juga boleh, mendorong dengan kasar, ya. Al yatim sudah menjadi kata serapan di bahasa kita, anak-anak yatim, ya. Jadi ini adalah orang-orang yang membentak, menghardik, mendorong dengan kasar anak-anak yatim, ya. Jadi itulah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, cenderung dia tidak menyayangi anak yatim. Ya, dia tidak menyayangi, tidak menyantuni, tidak mengusap kepala anak yatim, ya, merawatnya seperti itu ya. Ya, minimal kita hendaklah berbuat baik kepada anak-anak yatim. Pertanyaan berikutnya, Pak, yang dimaksud anak yatim itu apa, Pak? Anak yatim itu siapa? Gitu kan? Nah, dalam agama kita, ya, anak yatim itu adalah orang-orang yang sudah ditinggalkan meninggal dunia oleh ayahnya. Tentunya orang-orang tadi itu masih kecil, di bawah umur balik. Ya, masih kecil, ayahnya sudah tiada, ayahnya sudah meninggal. Itu yang disebut anak yatim. Tapi beda hal, beda cerita ketika ya, misalkan
orang yang sudah dewasa ditinggal ayahnya, dia sudah bisa mencari penghidupan sendiri, maka dia tidak tergolong kepada anak yatim. Jadi anak yatim adalah anak-anak yang sejak kecil ya dan belum balik usianya, dia telah ditinggal oleh ayahnya. Baik ya, sampai di sini paham ya? Oke, itu penjelasan ayat kedua. Kemudian lanjut ayat ketiga. Kita perhatikan lagi ayat ketiga sambil kita baca ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, mereka ya, dan mereka ini tidak mau mendorong, tidak mau ya, tidak atau menghalangi mereka yahuddu. Dan mereka menghalangi untuk memberi makan, ya, ala ta'amil miskin, memberi makan orang-orang miskin. Nah, jadi kaitannya orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan itu akan cenderung dia kepada tafsir ayat ketiga ini, dia akan pelit. Ya susah memberi makan orang-orang miskin. Misalkan kita punya jajanan ini ya, jajan, atau kita bawa nasi dari rumah, ya, kawan kita kelihatan lapar, dia nggak punya uang jajan, kemudian nggak bawa nasi, kita ajak dia, kemarilah kawan, atau Fulan, ayo makan sama saya yuk, saya ada lebih ini lauknya gitu. Atau misalkan kawan kita bawa nasi, tapi lauknya misalkan itu saja, atau memang dia tidak punya lauk, hanya bawa nasi saja. Nah, ketika kita punya lebih makanan itu, berikanlah dia, ya. Dan ini menunjukkan ya agungnya dan besarnya pahala ibadah memberi makan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya berfirman di dalam Al-Quran, salakakum fi sakor. Apa? Ditanya Allah, kenapa kamu ini masuk neraka? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya mereka beramai-ramai mengatakan, qalu lam nakum minal musallin. Ya kami dulu ya Allah nggak sholat kami dulu di dunia. Itu yang pertama, poin pertama. Kemudian dia mengakui lagi, kenapa dia masuk ke dalam neraka sakor? Karena ya, walam naku nut'imul miskin, dan kami dulu tidak memberi makan orang-orang yang miskin. Nah ini, ya, apalah mungkin kita punya sedikit, ya kita berikan saja semampu kita. Berapapun kita punya kebaikan, berikan lagi. Ya, membahagiakan hati saudara kita itu pahala yang besar. Oke? Nah itu perlu dicatat ya. Apapun yang kita punya, kalau kita bisa bagi saja. Ya, kita bagikan. Oke? Jangan sampai ya ketiga ini menunjukkan jangan sampai kita bakhil atau pelit, ya. Karena sesungguhnya apa yang kita berikan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti. Ya logikanya setiap orang yang meyakini bahwa apa yang mereka keluarkan di jalan Allah pasti akan dibalas, tentunya ya bahkan balasan itu bisa lebih, ya. Misalkan kita kasih 1.000, Allah bisa kasih kita berlipat-lipat ganda lagi kebaikan kepada kita. Jadi jangan takut untuk berbagi. Baik. Lanjut kepada ayat berikutnya, ya penjelasan surah Al-Maun ini. Nah, di ayat ketiga, di ayat keempat dan 5 ini kita bahas satu penjelasan. Ya, ananda yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat keempat dan kelima kita baca. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Celakalah kata Allah. Fawail. Celakalah. Siapa yang celaka? Lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Kita lanjutkan. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi siapa yang celaka dalam sholatnya itu? Di ayat keempat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan celakalah orang-orang yang sholat. Di ayat berikutnya, ayat kelima, Allah menjelaskan yang celaka itu siapa. Di ayat berikutnya, lalu dijelaskan Allah di ayat berikutnya. Alladzina hum an sholatihim sahun. Ini adalah orang-orang yang sholat tapi lalai. Ya, penjelasan di sini ayat kelima ini, ya, sholatihim sahun. Ada beberapa penjelasan di sini. Ini menjadi pelajaran. Yang pertama, yang pertama adalah orang-orang, ciri orang yang lalai
dalam sholatnya. Pertama, dia melalaikan atau meninggalkan rukun atau syarat dari sholat itu. Pertama. Kemudian makna daripada lalai juga dia sholat keluar dari waktunya. Ya, sebagaimana orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka suka nunda-nunda sholat. Misalkan di waktu asar, ya, di waktu asar dia asik dengan pekerjaannya, ya kan? Padahal sudah masuk waktu sholat. Tetapi karena memang mereka lalai, yang sudah tertutup hatinya, maka mereka nanti menjelang maghrib, cepat-cepat. Nah, ibaratnya kalau kita katakan seperti sholat matok ayam. Nah, ya, naik turun. Tidak ada tumaknina, tidak ada kekhusyukan di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wala yadhkurullaha illa qalila. Maka mereka itu enggak mengingat Allah sedikit pun, kecuali hanya sedikit. Ya, oke? Jadi itu sangat kita wanti-wanti, jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang lalai dalam sholat kita. Baik, kita lanjutkan. Yang keluar dari waktu seperti tadi, ya, atau sengaja menunda sholat. Atau ada pula yang mengatakan lalai ini adalah orang yang sholatnya nggak serius, ya, artinya dia tidak khusyuk dalam sholat atau tidak serius, ya, tidak serius. Nah, kepada anak-anak semua yang Bapak sayangi, ya, mulai kita sudah menjelang yang meninggalkan masa kanak-kanak, sudah masuk ke kelas 5, ya. Tentunya rata-rata umur anak-anak Bapak di sini sudah lewat atau lebih daripada 10 tahun, ya. Maka oleh karena itu hendaknya kita lebih memperhatikan sholat kita agar kita terhindar daripada, ya, celaan di ayat 4 dan 5 surah yang telah kita pelajari, yang sedang kita pelajari, surah Al-Maun, ya. Hati-hati. Oke, Bapak berharap Anda semua ketika azan berkumandang, kita segera, ya, tinggalkan dulu pekerjaannya. Oke, sebentar, mungkin kita kalau lagi membantu orang tua di rumah, ya, minta izin. Ayah, ibu, saya permisi dulu untuk sholat, kena azan. Ayo kita sholat sama-sama, nggak apa-apa, ya. Atau kita mungkin ada kegiatan lain, ketika mendengar suara azan, segera kita laksanakan sholat. Baik. Berikutnya, ya, di ayat ke-6 kita bahas. Ini lafalnya alladzina hum yura'un, ya, orang-orang yang riya, ya, yang suka dilihatin sholatnya. Artinya dia sholat itu khusyuk karena dilihatin orang, ya. Nah, ini juga riya ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, ini, ya, sangat berbahaya. Maka jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang sholat itu hanya karena ingin dilihat orang. Jangan, ya. Sholat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah-ibadah kita sia-sia hanya karena penyakit riya ini. Ya. Dan ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan mereka juga enggan, tidak mau, ya, memberi barang-barang yang bermanfaat. Jadi al-ma'un ini artinya barang-barang bermanfaat, ya. Barang-barang yang bermanfaat. Apa saja barang-barang yang bermanfaat itu? Entah kamu lihat di rumah, perabotan rumah tangga seperti panci, piring, ya, atau sendok begitu. Nah, kamu kalau misalkan ada lebihnya, kamu berikan. Atau kamu pinjamkan minimal, kan akan balik nih. Ada juga sebagian ahli ilmu juga mengatakan al-ma'un di sini berupa pinjaman. Ya, sekarang kita ada saudara kita yang kurang mampu, ya. Nah, kita punya kelebihan rezeki, ya, kita berikan pinjaman kepadanya. Insya Allah akan dibalikkan. Dan kiranya pun tidak dibalikkan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantinya. Seperti itu. Jadi ini erat kaitannya, ya, dengan ayat yang pertama tadi, ya. Orang yang meyakini dengan seyakin-yakinnya adanya hari pembalasan, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Oke? Mungkin sampai di sini materi kita pada pagi yang berbahagia ini.
Mudah-mudahan video yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita bersama, terutama bagi Bapak. Ya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Ya, wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.